Jika ingin menjadi pejuang cuan online yang sukses, maka belajarlah menjadi seorang dropshipper yang bijak dan kritis. Dengan kita memahami suatu pola strategi pemasaran yang baik, maka kita akan mampu untuk mendapatkan cuan jutaan hingga ratus jutaan dalam sebulan ataupun dalam perharinya. Sebenarnya dropshipper itu apa sih? Jadi dropshipper itu diibaratkan kita membantu jualan orang lain. Secara simpel itu merupakan pengertiannya, dimana kamu tidak perlu menyetok barang yang ingin kamu jual. Kamu hanya saja untuk menjual kembali barang tersebut dengan mempromosikannya kepada customer. Tentu saja dropshipper ini sangat cocok bagi kamu yang pertama, bingung untuk memulai bisnis dari mana. Yang kedua, tidak mempunyai produk sendiri. Yang ketiga, belum banyak waktu luang apalagi tengah kesibukannya kita masing-masing. Dan tentu modal jualan yang belum banyak. Perlu kita ketahui bahwa banyak dari teman-teman kita yang telah sukses menjadi dropshipper yang awalnya hanya menjual barang dan tentu hingga saat ini sudah mampu membuat stok barang sendiri dan mampu memproduksi barang sendiri. Di sini saya cantumkan beberapa toko-toko yang telah sukses menjadi dropshipper yang mendapatkan jutaan hingga ratus jutaan. Seperti yang viral pada saat ini ada Jafar Habibul Alim dengan penghasilan omsetnya itu kurang lebih 150 per bulannya. Dan kedua itu ada Isabel, ada yang kurang lebih omset yang dia dapatnya itu kurang lebih 10 juta hingga 450 juta per barang yang dia jual per bulannya ya. Jadi, jika ingin membahas lebih dalam untuk belajar tentang dropshipper, kamu dapat membeli buku ini, buku di keranjang bawah ini. Ini sangat membantu banget untuk membantu kamu untuk memulai menjadi seorang yang dropshipper dan juga sukses dan berhasil. Jadi di sini saya merangkum ada 5 langkah agar kamu sukses menjadi dropshipper. Dan sebelum kita masuk ke langkah tersebut, ada baiknya kamu tekan tombol subscribe sekarang juga. Jadi yang pertama yaitu potensial tingkat produksi. Ya, sebagai seorang dropshipper, kita harus mampu untuk melihat peluang upload produk yang tepat. Ada banyak dropshipper yang salah dalam memilih produk sehingga produk penjualannya tetap sepi. Salah satu riset yang paling gampang kamu lakukan yaitu dengan melihat rating dan jumlah produk yang terjual oleh pembeli atau yang dibeli oleh customer, dan itu yang merupakan kamu harus promosikan atau kamu jual kembali. Perlu kamu ketahui bahwa semakin banyak peminat barang tersebut berupa rating dan juga jumlah ulasan yang dia buat, maka akan semakin banyak juga tingkat kepercayaannya untuk membeli barang dari kamu. Itu merupakan langkah yang pertama. Yang kedua yaitu produk dan seller. Ya, setelah kamu sudah mengetahui tipe produk yang ingin kamu jual, tentu sekarang kamu lanjutkan untuk mencari reseller otomatis yang mampu membuat resi otomatis terhadap barang-barang yang ingin kamu jual. Dimana jika kalian ingin menjadi dropshipper, kalian harus menjual barang-barang dan mampu mendapatkan pembeli yang dimana pembeli tersebut akan mengirim resi pada kalian, dari kalian akan mengirim resi kepada reseller tersebut. Itu merupakan langkah yang otomatis. Namun kadang ya ada beberapa kasus kita tuh tidak mampu untuk mendapatkan kode pengiriman yang tepat. Jadi sehingga kita akan kesulitan untuk mengirim kode resi reseller secara otomatis. Sebenarnya ada 2 teknik yang dapat kamu lakukan untuk teknik dari poin kedua ini. Yang pertama yaitu penjual memberi barang ke kamu, yaitu dropshippernya kamu mengirim resinya ke seller pembeli, kemudian si reseller akan membuat packing dan juga mengirim. Itu poin yang pertama. Dan adapun poin yang kedua yaitu ada dengan pembeli yang membeli barang dari kamu, kemudian kamu yang telah membeli barang dari reseller, dan dari kamu packingnya akan kamu kirimkan ke si penjual. Namun ini merupakan suatu hal yang sangat sulit ya. Nah, tentu membutuhkan suatu modal yang lebih. Jadi lebih menguntungkan sebenarnya yang pun pertama. Tapi itu merupakan suatu namanya bisnis. Kita tuh namanya belajar berbisnis ya. Jadi perlu mengeluarkan budget. Yang ketiga itu ada pelayanan.
Jadi kalian juallah barang yang murah tetapi rating pembeli yang banyak. Ya, tentu di sini kita harus lebih sabar juga lebih tenang sebagai uh, dropshipper, di mana kita harus mampu menarik perhatian dari customer. Jangan sekali-sekali menyakiti hati customer. Kita harus mampu memberikan pelayanan yang nyaman sehingga customer dapat menikmati dan akan ketagihan untuk membeli barang-barang kamu. Itu merupakan langkah yang sangat perlu diutamakan. Utamakan kualitas dari pelayananmu. Yang keempat yaitu momentum. Ya, sebagai dropshipper yang handal, kalian juga harus mampu mengetahui momentum produk-produk yang diminati oleh market. Tentu sebagai dropshipper kita sangat bebas menjual produk apapun yang diminati oleh market. Tentu ini akan menjaga traffic dan juga kualitas market kita. Yang selanjutnya itu adalah iklankan produk. Ya, untuk pada masa sekarang ini, agar kita dapat menjangkau customer itu dengan baik dan juga dengan cepat, tentu kita harus mampu untuk membuat iklan produk. Ya, memang mau nggak mau kita harus mengeluarkan budget kita untuk membuat iklan produk. Namanya juga berbisnis, kita harus ada usaha dan juga ada sedikit dari modal yang harus kita keluarkan untuk membangun usaha kita. Ya, itu merupakan 5 tips untuk menjadi dropshipper. Perlu kamu ketahui, jika kamu menerapkannya itu tentu kamu akan sukses dan juga berhasil. Thank you.